Halo semuanya, saya Ria Puspita Ayu dan selamat datang di video analisis berita internasional. Di video kali ini, kita akan membahas berita yang berjudul Guncangan Global Makin Dalam Indonesia Serukan Arsitektur Keuangan Baru di G20. Berita ini menarik banget karena membahas bagaimana Indonesia melalui forum G20 menyerukan perlunya sistem keuangan dunia yang lebih stabil dan inklusif di tengah gejolak ekonomi global yang makin dalam. Yuk kita bahas lebih dalam. Berdasarkan laporan dari Indonesia Go ID, pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 diproyeksikan turun sekitar 2,1%, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yaitu 2,6%. Beberapa faktor penyebabnya antara lain perang dagang, suku bunga tinggi, dan biaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Dalam forum G20, Indonesia menekankan pentingnya membangun arsitektur keuangan internasional yang baru agar lebih tangguh menghadapi tantangan global seperti utang negara, berkembang, ketimpangan ekonomi, dan pembiayaan iklim. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tekanan fiskal dari kebutuhan pembiayaan hijau, ketahanan pangan, serta pembangunan sumber daya manusia. Kalau kita lihat dari sisi kekuatan berita, artikel ini cukup kuat karena menyajikan data konteks global yang nyata, misalnya angka proyeksi pertumbuhan dunia dan isu utang segera negara berkembang. Istilah arsitektur keuangan baru juga menarik karena menunjukkan gagasan reformasi besar dalam sistem keuangan dunia agar lebih inklusif. Namun, dari sisi kelemahan, artikel ini belum menjelaskan secara rinci seperti apa bentuk atau mekanisme perubahan arsitektur keuangan itu sendiri. Selain itu, berita ini cenderung menonjolkan posisi Indonesia sebagai pengusul tanpa banyak menampilkan pandangan atau kritik dari pihak lain. Jadi, dari segi analisis, berita ini kuat dalam visi besar tapi masih lemah dalam penjabaran teknis. Kalau kita lihat secara global, gagasan reformasi keuangan internasional bukan yang hal baru. Beberapa negara berkembang di Afrika dan Asia sudah lama mendesak IMF dan Bank Dunia untuk memberikan sistem pinjaman yang lebih adil dan transparan. Misalnya, negara seperti Ghana dan Sri Lanka menghadapi krisis utang yang berat akibat kenaikan suku bunga global. Di sisi lain, ada juga inovasi dari negara maju yang mulai menggunakan teknologi digital vintage, bahkan mata uang kripto nasional untuk memperkuat sistem keuangannya. Nah, disinilah posisi Indonesia bisa menjadi penyeimbang antara kepentingan negara berkembang dan negara maju. Lalu, apa makna semua ini bagi Indonesia? Kalau arsitektur dunia itu tidak segera berubah, Indonesia bisa berdampak dari volatilitas global. Misalnya, aliran modal keluar, tekanan nilai tukar rupiah, dan kenaikan biaya utang. Tapi di sisi lain, jika Indonesia mampu mendorong pembiayaan hijau seperti green bonds dan pasar karbon, ini bisa jadi peluang investasi besar. Tentu kuncinya ada pada regulasi yang kuat, transparansi fiskal, dan kerjasama internasional yang berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter agar stabilitas ekonominya tetap terjaga. Jadi, berita ini bukan sekedar laporan tentang forum G20, tapi juga cerminan dari posisi Indonesia di dunia global. Kita bisa melihat bahwa krisis global bukan hanya masalah negara besar, tapi juga soal keadilan sistem keuangan dunia. Pertanyaannya, apakah Indonesia ini siap memimpin langkah menuju arsitektur keuangan baru yang lebih inklusif dan berkeadilan? Nah, itu pertanyaan yang perlu kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan analisis seperti ini, bisa like dan komen. Sumber utama berita ini dari Indonesia Go ID dan sampai jumpa di video analisis berikutnya.